لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu, orang-orang tua kami sedang jamaah sholat subuh yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada subuh yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan dan memiliki dan menguasai seluruh makhluknya. Dahulu Allah Subhanahu wa taala sendiri, kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ardh, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia ciptakan langit dan bumi hanya mengatakan kun fayakun. Kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Terjadilah bumi itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, mulai daripada planet-planet, matahari, bulan, bintang, bumi yang ditempati oleh manusia dan hewan-hewan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin semua rezeki dan menetapkan kehidupan kita masing-masing sampai di mana takdir daripada kehidupan kita. Jadi masing-masing kita ini hadirin hanya menunggu takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala kapan kita kembali kepada Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang terjadi besok. Walaupun sekarang sudah canggih, tidak bisa dideteksi bahwa besok ada gempa. Ini yang sudah dideteksi saja, ada BHR. Kecuali hilal. Tapi yang terjadi besok tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini kerdil, lemah, dan yang maha kuasa itu, yang maha berilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami sidang jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi judul untuk kita pada hari ini atau pada subuh hari ini adalah berangkat daripada sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa tazawwadu, ini perintah kepada orang banyak, jamak. Wa tazawwadu, diperintahkan oleh Allah, berbekalah kalian. Fa inna khayra zadi taqwa,
Karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Wattaqun ya ulil albab. Bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang-orang yang dewasa. Dewasa dalam artian, karena ada pepatah dalam bahasa Indonesia, umur itu pasti tua, tapi dewasa itu pilihan. Umur itu pasti tua, tapi dewasa itu pilihan. Berarti dewasa ini adalah pilihan kita masing-masing. Artinya apa? Orang yang dewasa itu dia berakal, hanya diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup, tidak dipaksa. Itu orang berakal. Karena realita di tengah kehidupan kita, ada orang tua atau orang dewasa umurnya, tapi kelakuannya seperti anak-anak, atau amalan perbuatannya sama seperti anak-anak yang belum balik. Dewasa umurnya, tapi puasanya setengah hari. Itu puasa anak TK yang baru diajar. Ada anak TK bahkan yang mampu berpuasa 1 hari penuh, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu rata-rata sampai kelas 4, kelas 5 SD. Kelas 5 ke atas rata-rata sudah penuh puasanya. Padahal umurnya belum dewasa, belum balik, tapi itu pilihan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk berpikir rasional. Seperti inilah berpikir rasional itu, yaitu dewasa dalam pemikirannya. Maka kata Rasulullah SAW, salah satu orang pintar itu adalah dia tahu dia akan mati, dan dia melakukan perjalanan yang sangat panjang dalam kematiannya itu. Maka dia mempersiapkan daripada bekal kematiannya itu, itulah dia takwa. Hadirin, takwa itu adalah amal yang kita buat kepada Allah setelah kita diperintahkan. Itu takwa. Bukan yang mahal bagi Allah itu emas, intan berlian dan lain sebagainya. Bagi Allah itu tak mahal, karena Allah yang menciptakan. Kalau mau, semua kleker di bumi ini diciptakan oleh Allah jadi emas semua. Bisa bagi Allah. Jangankan semua koral-koral atau kerikil yang ada di sungai-sungai, bumi ini aja tidak ada dulu dijadikan oleh Allah, hanya mengatakan kun fayakun, jadilah bumi ini besar. Jadi, tapi itu tidak berharga di sisi Allah, karena Allah yang menciptakan. Tapi kalau amal seperti sholat subuh hari ini yang kita lakukan, itu kita yang buat, bukan Allah yang buat. Allah suruh kita. Kita mulai bangun tadi jam 3:30, dan tahajud, membaca Al-Quran. Ibu-ibu mempersiapkan makan sahur, kemudian makan sahur, kemudian kita datang ke masjid. Ini untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang buat. Itulah yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang buat, Allah Subhanahu wa taala yang berikan balasannya di konten. Sebenarnya kalau kita suruh, ada murid yang kita suruh, kemudian dia melaksanakan apa yang kita perintahkan, kemudian kita kasih konten.
Maka disebut juga bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Bulan kita belajar agama, belajar memperbaiki diri, belajar dalam memperbaiki ibadah rutin. Karena kadang kita di luar bulan Ramadan ibadahnya tidak rutin. Contohnya, kalau di luar bulan Ramadan mungkin sholat subuh tidak sebanyak ini kita berjamaah. Atau kalau sholat isya tidak sebanyak kita sholat tarawih di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan kita tertata, tertib. Inilah disebut dengan bulan tarbiyah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarbiyah juga di bulan Ramadan ini adalah kita menerima siraman rohani, yaitu mendengarkan tausiah-tausiah daripada ulama-ulama kita, daripada guru-guru kita. Karena kalau kita baca sejarah Islam, Bapak dan Ibu, terutama di Indonesia, kita lama dijajah Jepang, Belanda, ditambah lagi Portugis. Arab nggak pernah menjajah Indonesia. Pertanyaannya, kenapa mayoritas penduduknya Muslim? Yang menjajah kita Jepang, Belanda, Portugis. Mereka agamanya non-Muslim, ada bahkan mereka agamanya ateis, tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Tuhan. Akan tetapi kenapa yang berkembang Islam? Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat itu sering mendengarkan tausiah, masih menghargai tausiah. Kalau dahulu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin tahu orang-orang tua kami yang sudah uzur sekarang, kalau ada pengajian di salah satu tempat, karena dulu pengajian itu masih jarang-jarang, ulama-ulama kita yang bisa memahami kitab gundul, kitab kuning itu kurang. Contohnya misalnya dahulu di Simulu Tengah itu, di Kampung Air, pengajiannya ke Simulucut sama Camat Aswed Barat itu datang, yang datang pengajian itu mulai dari salam, mulai dari menafas saja ujung salam. Pergi malam-malam itu pakai obor, pakai kalau bahasa kampungnya itu uri-uri atau nanal. Itu daun kelapa yang sudah kering dibakar itu menjadi lampunya di jalan. Itu dulu. Datang setiap ada pengajian ini. Jadi itulah yang membuat hati mereka kuat. Hati mereka kuat karena datang dengan kedewasaan, datang dengan kesadaran sendiri, dengan segala keterbatasan datang untuk belajar agama. Padahal waktu itu lampu masih pakai lampu-lampu minyak belajar. Kita hari ini dengan listrik, dengan internet. Tapi justru pemahaman agama kita hari ini semakin maju teknologi, tapi semakin dangkal pemahaman umat manusia. Tidak usah jauh-jauh. Misalnya seperti subuh tadi kita sholat pakai sujud sajadah di masjid kota saja. Saya sesekali juga baca Alif Lam Mim sajadah, masih banyak yang tidak ngerti, padahal sering kita isi pengajian. Artinya apa? Waktu pengajian itu siap sholat langsung pulang. Yang ikut pengajian itu aja. Singkatannya ATT, angkatan tua-tua. Akhirnya apa? Waktu kita sujud saja dia ruku. Habis sholat komplain dia. Kenapa sholat subuh kita tidak rakaat? Orang-orang
tahu. Ini kita bilang orang-orang di kampung saja tahu. Tahu. Ini sekarang kita sudah modern, banyak yang nggak tahu. Padahal kalau mau dibaca artikelnya di HP saya tinggal di Google saja ada. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bulan Ramadan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang panjang kekal abadi. Tentu amal itu tidak cukup sedikit saja. Sebagaimana kita melakukan perjalanan di dunia ini, kita sudah perhitungkan. Kalau kita ke Jakarta naik pesawat, kita sudah tahu PP berapa tiketnya. Maka kita siapkan uang setidaknya ada cukup kita untuk berangkat dan pulang. Kalau tidak, menderita kita di perjalanan. Satu, kita tidak sampai. Yang kedua, menderita kita di perjalanan. Untung-untung kalau di dunia ini kita bisa minta tolong. Bisa minta tolong, bisa ditelepon keluarga kita, bisa ditransfer dulu. Kalau di akhirat, masing-masing kita masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan falinafsihi, kata Allah. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya. Untuk dirinya, bukan untuk orang. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang tidak mau beramal juga untuk dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Jadi pilihan. Inilah tanda dewasa. Orang mau masuk neraka itu pilihan. Mau masuk surga juga pilihan. Allah tidak menzalimi kita, akan tetapi pilihan kita yang salah. Mau masuk surga, tapi sholat tidak mau, puasa tidak mau, bayar zakat tidak mau, berinfak tidak mau, berbuat baik tidak mau. Kemudian cita-citanya ingin masuk surga, itu mustahil. Contoh saja di dunia ini, orang mau pintar, belajar tidak mau, sekolah tiap hari alfa. Macam mana dia bisa menjadi orang yang pandai? Tentu ini beriringan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui momentum Ramadan pada tahun ini, mari sama-sama kita memperbaiki amal kita. Termasuk saya sendiri. Termasuk kami yang menyampaikan di mimbar ini. Bukan berarti kami menyampaikan untuk beramal berarti kami sudah sangat bagus amalnya, tidak. Karena kita masing-masing ada diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Allah. Karena begini hadirin, ada mungkin di antara hadirin itu lebih dikenal di sisi Allah daripada kami yang menjadi imam dan menjadi penceramah. Contoh dahulu di zaman Umar bin Khattab, ada seorang pemuda soleh namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dia bukan ulama, nggak pernah ceramah, nggak pernah kultum, nggak dikenal di kampungnya itu Uwais Al-Qarni. Tapi dia punya amalan orang yang berbakti kepada ibunya. Sampai dia membeli satu ekor anak sapi, dia gendong, ya tiap hari dia gendong, naik gunung berbulan-bulan sampai sapi itu sudah besar. Sapi itu sudah besar dia gendong. Untuk apa? Untuk persiapan supaya dia bisa menggendong emaknya untuk haji dari Yaman ke Mekah. Jauh itu, beda negara. Dari Yaman satu negara, Arab Saudi satu negara. Beda negara, jalan kaki digendong emaknya, tambah lagi tas. Dia ini nggak terkenal, nggak dikenal orang. Kalau ditanya kenal Uwais Al-Qarni, nggak tahu orang. Padahal di kampungnya itu, di dusunnya, nggak terkenal dia. Tapi sangat terkenal di langit. Kalau dia berdoa, doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini disebut orang yang tidak terkenal
terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Umar saja sebagai khalifah meminta kepada Uwais Al-Qarni ini supaya didoakan. Ini bukan kaleng-kaleng orangnya ternyata. Enggak terkenal di bumi, enggak pernah dia ceramah, enggak pernah jadi kultum atau khatib, enggak pernah jadi imam, enggak dikenal di kampung itu, orang biasa-biasa saja. Tapi sangat terkenal di langit, terkenal di sisi malaikat. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti kami yang menyampaikan itu udah hebat kali, enggak. Maksudnya kita sampaikan itu dakwah untuk sama-sama kita amalkan. Rasulullah menyampaikan dakwah, beliau duluan melaksanakannya. Kemudian disampaikan untuk dilaksanakan bersama-sama. Dilaksanakan bersama-sama sahabat. Untuk apa? Supaya sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki amal-amal kita, juga kita memperbaiki atau menambah ilmu kita di bulan Ramadan ini. Salah satu caranya adalah dengan kita istiqomah terus menerus mendengarkan tausiah pada bulan Ramadan ini pada waktu subuh dan isya. Karena banyak di antara jamaah kalau sudah setelah sholat itu sudah kabur. Padahal perjalanan tidak perlu ada jalan-jalan asmara subuh lah. Didengar kultum didengarkan, tidak didengarkannya kultum subuh. Padahal ceramah ini, tausiah ini sangat perlu. Sehingga diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Teruslah memberikan tausiah, kata Allah, memberikan nasihat, arahan dan bimbingan. Karena sesungguhnya tausiah, arahan dan bimbingan itu sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Kembali kepada Islam tadi berkembang di Indonesia. Kenapa menjadi mayoritas kita? Karena terus disampaikan agama ini, terus disampaikan. Jadi sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Seandainya bukan karena ulama kita terus menyampaikan agama, maka agama ini sudah tidak ada hari ini, sudah redup. Maka ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi tidak ada lagi diwariskan oleh para ulama. Dalam sebuah mahfuzat disebutkan, laulal ulama'u an-nasu kal bahai. Hari ini seandainya bukan karena ulama yang terus-menerus menyampaikan ilmu, maka manusia itu sudah seperti binatang. Kenapa? Tidak tentu lagi arah hidupnya. Maka mari terus-menerus kita menambah ilmu kita, belajar kepada para ulama-ulama kita, supaya kita tahu tentang agama kita, kemudian kita bertambah cinta kepada agama, kemudian bertambah cinta kepada amalan-amalan yang kita lakukan. Karena kita punya ilmu, sehingga kita tidak ikut-ikutan tren saja. Karena ada orang mengikut puasa itu ikut tren, atau berhijab karena tren dan lain sebagainya. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala setelah kita mempelajari dan tahu ilmunya. Apa dan ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah adalah takwa, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga takwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.